Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Masih dengan Bu Niken. Kali ini Bu Niken akan menerangkan mengenai bab relasi dan fungsi bagian pertama. Materi relasi dan fungsi ini menjadi materi ketiga atau bab ketiga dari mata pelajaran matematika kelas 8 semester 1. Di awal bab dibuka dengan contoh soal kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam sini ada ruangan ya. Ruangannya berisi siswa yang sedang belajar. Nah, kemudian kalau diperhatikan, setiap siswa itu menempati satu tempat duduk. Satu siswa satu tempat duduk. Tidak ada siswa yang menempati lebih dari satu tempat duduk. Misalkan dua kursi diduduki sendirian. Nah, tidak ada ya. Tapi yang ada adalah misalkan ada kursi panjang, maka kalau kursi panjang itu bisa ditempati oleh lebih dari satu orang, biasanya ditempati oleh 2 orang. Nah, ini sudah menunjukkan relasi dari siswa kemudian dengan tempat duduk yang ditempati. Ini adalah contoh relasi. Nah, lanjut ke berikutnya. Nah, untuk memahami materi relasi dan fungsi ini ada beberapa istilah yang harus dipahami supaya untuk kedepannya lagi melanjutkan materinya lebih mudah, karena ada istilah-istilah tertentu dari materi relasi dan fungsi. Nah, relasi itu sebetulnya sudah sering kita dengar di kehidupan sehari-hari. Relasi bisnis berarti rekan bisnis gitu ya. Kemudian misalkan Pak Toto memiliki relasi di kementerian. Nah, bisa jadi relasinya itu berarti saudara, kerabat, atau yang sejenisnya. Nah, berarti hampir sama juga nih di matematika. Relasi itu artinya adalah hubungan kekerabatan atau rekan atau kawan. Itu namanya relasi. Nah, tapi relasi ini masih bentuk yang umum. Kenapa umum? Karena setelah itu ada yang namanya fungsi. Nah, fungsi ini lebih khusus lagi. Kenapa? Nah, fungsi ini ya penggambarannya adalah ketika kita memilih teman untuk sebangku dengan kita, maka yang kita pilih teman sebangkunya ada berapa? Ada 1 orang. Ya, tidak mungkin 2 orang, 3 orang gitu. Itu kalau kelompokan. Tapi kalau sebangku, satu bangku kan biasanya 2 orang. Kita memilihnya itu 1 orang. Nah, itu contoh fungsi. Berarti yang kita pilih itu tepat 1. Nah, lalu ada lagi istilah korespondensi 1-1. Nah, kalau fungsi tadi kita kan milih 1 orang. Nah, tapi orang yang kita pilih apakah memilih kita? Kan belum tentu, bisa jadi dia milih orang lain. Nah, itu namanya fungsi. Bedanya dengan korespondensi 1-1 adalah kalau kita memilih misalkan si Andri sebagai teman sebangku kita, maka Andri juga memilih kita sebagai teman sebangkunya. Itu berarti korespondensi 1-1. Jadi kita memilih 1 orang dan orang itu juga memilih kita. Nah, itu namanya korespondensi 1-1. Itu adalah contohnya. Nah, kemudian lagi ada istilah lagi yang namanya domain. Nah, domain ini disebut juga dengan daerah asal. Daerah asal atau himpunan pertama. Nah, misalkan contohnya sekarang tadi yang teman sebangku tadi ya, maka domainnya di sini adalah kita. Kita adalah domainnya, kita adalah daerah asalnya. Lalu kemudian berikutnya kalau ada istilah kodomain, kodomain itu artinya daerah kawan. Nah, maka misalkan di kasusnya kita sebangku dengan si Andri tadi, kalau kita itu adalah domain, maka si Andri tadi adalah daerah kawannya atau kodomainnya. Lalu kemudian lagi ada yang namanya ring. Ring itu daerah hasil. Nah, ring itu adalah daerah hasil. Nah, contohnya bagaimana? Sekarang misalkan ada 3 orang di kelas itu yang belum memiliki teman sebangku. Ada si Andri, ada si Budi, ada si Caca. Contohnya itu ya, Andri, Budi, dan Caca. Nah, kita milih Andri, berarti Andri ini adalah ringnya atau daerah hasilnya. Kenapa? Karena si Andri ini yang kita pilih, bukan si Budi atau si Caca. Relasi dan fungsi ini bisa dinyatakan menjadi 3 bentuk ya. Bentuk yang pertama seperti yang tampil di buku ini namanya diagram panah ya. Kemudian bisa juga disajikan dalam bentuk
diagram kartesius. Ya, diagram kartesius berarti dia memiliki sumbu X dan sumbu Y. Lalu kemudian lagi bisa juga disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurut. Himpunan itu berarti nanti diawali dan ditutup dengan kurung urawal. Lalu kemudian pasangannya berurutan. Pasangan berurutan itu bagaimana? Nah, ini dipisahkan dengan kurung. Berarti yang ada di dalam kurung ini adalah sepasang. Sepasang apa? Yang ini adalah domain, yang ini adalah kodomainnya, gitu ya. Nah, ini adalah cara-cara menyajikan relasi dan fungsi. Nah, sekarang akan Ibu contohkan ya cara penyajian relasi dan fungsi serta korespondensi satu-satu menggunakan diagram panah. Ini supaya kalian lebih mengetahui perbedaannya. Nah, sekarang misalkan Ibu memiliki diagram panah. Nah, ada A, ada B. Nih, dimana A-nya ini kita sebut tadi sebagai domain, lalu B-nya sebagai kodomain. Nah, sekarang misalkan di A ini himpunan yang terdiri dari bilangan 1, 2, 3, himpunan B terdiri dari 4, 5, 6. Nah, ini akan Ibu contohkan yang bagian relasi. Relasi itu sifatnya masih umum. Jadi, dia milih satu boleh. Nih, milih satu boleh. Milih 2 juga boleh. Nah, tidak memilih pun silahkan. Istilahnya jomblo pun tidak apa-apa. Nah, yang ini milih satu boleh, yang ini milih 2 juga boleh. Ini adalah contoh dari relasi. Nah, sekarang kita buat yang khusus yang pertama. Nah, fungsi. Nah, fungsi ini kita yang milihnya itu kita harus satu. Nah, maka kalau misalkan ini dalam bentuk diagram panah, berarti domainnya itu atau daerah asalnya itu harus milihnya satu aja. Nah, daerah asal masih sama angkanya 1, 2, 3. Nah, kemudian yang B ini isinya 4, 5, 6 juga masih sama. Tapi catatannya adalah di fungsi ini domainnya harus memilih satu. Harus pilih satu. Nah, 1 milih 4, oke. 2 milih 5 boleh. 3 milih 5 juga boleh. Nah, kemudian Bu, ini kok milih 2 Bu? Nah, yang jadi catatan adalah bagian daerah asalnya aja atau domainnya, atau yang A. Yang A ini yang harus milih satu. Ini kesini kan milihnya 4 aja. 2 juga milihnya 5 aja. 3 juga milihnya 5 aja. Nah, ini yang jadi patokan domainnya. Domainnya yang harus milih satu. Perkara nanti kodomainnya ini milih 2 atau tidak memilih itu tidak masalah. Yang penting dalam fungsi, nah, domainnya yang harus memilih satu. Nah, sekarang yang korespondensi satu-satu. Nah, korespondensi satu-satu seperti contoh yang tadi, maka di sini satu sama lain harus memilih satu, tidak boleh memilih lebih. Nah, domainnya 1, 2, 3, kodomain atau daerah kawannya itu 4, 5, 6. 1 di sini misalkan memilih 6, 2 memilih 4, 3 memilih 5. Ini adalah contoh korespondensi satu-satu. Jadi domainnya memilih satu, kodomainnya juga memilih satu. Nah, domain dan kodomain dari diagram panah ini mudah dipahami ya. Domain daerah asal berarti himpunan A. Nah, atau himpunan yang pertama itu domain. Kemudian lagi kodomain daerah kawan atau himpunan yang kedua berarti di sini adalah B. Lalu menjelaskan ringnya bagaimana? Nah, ringnya itu berarti daerah hasil atau yang dipilih. Dalam contoh yang relasi ini daerah yang dipilih dan 4 dan 5, maka ringnya adalah dituliskannya di sini himpunan yang terdiri dari 4 dan 5. Sementara pada contoh yang fungsi, nah ini juga sama karena cuma 4 dan 5 yang dipilih, berarti daerah hasilnya hanya 4 dan 5. Kalau korespondensi satu-satu daerah hasilnya yang dipilih mana? 4 dipilih, 5 dipilih, 6 dipilih, berarti kita tulis semua. Ini adalah ringnya. Nah, gitu ya. Ini adalah contoh penyajian dalam bentuk diagram panah. Nah, sekarang kalau diagram kartesiusnya bagaimana? Ya, diagram kartesiusnya mudah sekali. Misalkan sekarang Ibu ambil yang korespondensi satu-satu, Ibu jadikan
diagram kartesius. Nah, di diagram kartesius ini yang menjadi sumbu X-nya itu adalah domain. Nah, yang menjadi sumbu Y adalah kodomain. Jadi yang mendatar ini adalah daerah asal, yang ini yang berdiri atau vertikal ini adalah daerah kawannya. Nah, 1 memilih 6, 2 memilih 4, 3 memilih 5. Ya, kita buat dulu di sini. Di daerah asal itu ada 1, 2, 3. Nah, daerah kawannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ya. Satu tadi memilih apa? 1 memilih 6. Berarti kita pasangkan 1 dengan 6. Titiknya ada di sini. Kemudian lagi berikutnya 2 memilih apa? 2 memilih 4. Berarti kita hubungkan 2 di daerah asal atau 2 di sumbu X, 4-nya di sumbu Y. Lalu berikutnya 3 memilih apa? 3 memilih 5. Nah, 3 memilih 5 berarti kita pasangkan tempatnya ada di sini. Di mana X-nya 3 atau daerah asalnya 3, daerah kawannya 5. Berarti 3,5. Kalau dibuat koordinat berarti 3,5. Nah, koordinat inilah yang akan kita pakai sebagai himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan ini kita singkat jadi HP, himpunan pasangan berurutan. Nah, karena himpunan berarti diawali dengan kurung murawal, ditutup dengan kurung murawal. Mana yang dicatat? Pasangan-pasangan tadi ya. Ibu ambil contoh sekarang dari yang fungsi ya. 1 memilih 4, berarti kita tulis 1,4. 2 memilih 5, berarti kita tulis 2,5. Ini adalah pasangannya. 3 memilih 5 juga. Ini juga sama, 3,5. Nah, ini adalah contoh cara membedakan relasi fungsi dengan korespondensi satu-satu dan menyajikan relasi fungsi dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, itu tadi adalah pengantar untuk materi relasi dan fungsi. Nah, materi relasi dan fungsi ini ya, ini nanti akan berkelanjutan untuk materi yang berikutnya. Materi relasi dan fungsi ini masih lanjutannya dari koordinat kartesius. Kemudian ini juga akan dipakai untuk materi persamaan garis lurus, kemudian lagi kurva persamaan kuadrat, kemudian sistem persamaan linear. 2 variabel itu masih dipakai terus, jadi dipelajari baik-baik. Nah, kemudian contoh sehari-hari yang dekat dengan kita, relasi dan fungsi itu seperti apa? Contoh relasi ya, relasi itu sifatnya kan umum. Ada yang teman, kemudian ada yang pacar, ada yang mantan pacar, ada yang dulu teman baik sekarang menjadi kurang baik atau menjadi musuh misalkan. Nah, itu adalah contoh relasi. Relasi itu bentuknya masih umum. Kalau fungsi Bu, contohnya seperti apa ya? Seperti yang dicontohkan di awal bab tadi ya, 1 siswa 1 tempat duduk itu juga contoh dari fungsi. Malah bisa kita pakai sebagai korespondensi satu-satu apabila siswa itu duduknya tidak pernah berpindah tempat. Jadi 1 siswa itu 1 kursi itu mulai dari misalkan saja awal masuk sampai kemudian naik kelas. Contohnya itu korespondensi satu-satu. Contoh yang lain seperti apa? Seperti siswa dengan NISN-nya atau nomor induk siswa. Nah, itu juga bisa. Kenapa? Karena tidak mungkin nomor induk siswa nasional itu double. Satu nomor hanya untuk 1 siswa itu contohnya. Kemudian lagi contohnya yang lain, misalkan siswa dengan tanggal lahir. Wah, Bu, tanggal lahir saya itu samaan dengan yang ini, terus bagaimana? Nah, yang penting kan dari daerah asal, dari domainnya. Dari kita itu tanggalnya kan 8 Maret. Misalkan perkara 8 Maret nanti itu menjadi tanggal lahir siswa yang lain, ya nggak masalah. Yang penting kan kita lahirnya di hari itu, di tanggal itu. Nggak mungkin 1 orang lahir di 2 hari. Kalau 1 orang lahir di 2 hari kan berarti nanti diagram panahnya cabangnya 2. Nah, itu adalah contohnya. Lalu korespondensi satu-satu, contohnya seperti apa Bu? Yang banyak sekali, seperti orang tua kita. Misalkan orang tua kita yang setia mulai dari awal menikah sampai sekarang, misalkan sudah puluhan tahun menikah. Nah, itu korespondensi satu-satu, setia sama 1 orang. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semangat belajarnya, tetap menjaga kesehatan anak-anakku semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
watching you stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave, I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. One step closer. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One
has brought your heart to me.